Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang ini sedikit mengejutkan, teman-teman. Di mana Roy Suryo, Rismon, Sentana TV, di situ ada Michael Sinaga, Janes Siahan, serta para pendukung emak-emak ompong mereka ini yang selalu setia menemani, ternyata membuat sebuah kegiatan tadi pagi di Car Free Day Jakarta, Bundaran HI, teman-teman. Dan menurut informasi yang saya dapatkan dari Bang Bil, orang-orang ini ternyata berusaha untuk memprovokasi masyarakat agar membenci Mas Wapres Gibran. Tapi sayangnya, banyak dari masyarakat tidak memperdulikan mereka. Bahkan ada yang nyaris berkelahi ataupun bahkan memukul Rismon di kegiatan itu. Waduh. Ini apa-apaan gerombolan ini ya kan? Selain itu teman-teman, kita juga akan menyaksikan sebuah tayangan di mana Ibu Eli Danetti mengatakan hal yang sangat mengejutkan kepada Roy Suryo. Bahwa Roy Suryo ini mirip-mirip seperti... Nah, nantilah ya, kira-kira Ibu Eli bakal ngomong apa untuk Roy Suryo. Karena ini agak-agak keras omongannya teman-teman, agak-agak nyelekit. Jadi saya nggak sanggup untuk mengungkapkannya. Nanti saya dilaporkan pula ya kan. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Roy Suryo, cobalah lihat, perhatikanlah. Saya kasihan dengan Roy Suryo. Sebenarnya dia anak pintar dan anak baik. Ya, saya kasihan dengan keluargamu. Kamu sepertinya sekarang seperti gembel ya. Rambut acak adut, muka sudah nggak jelas. Padahal kamu mantan menteri loh. Dan pernah bersahabat dengan Pak Jokowi. Hari ini kok kamu benci dengan Pak Jokowi? Ada nggak utang yang belum dilunasi Pak Jokowi terhadap kamu, sehingga kamu benci banget dengan Pak Jokowi? Kalau ada, biar saya mintakan kepada Pak Jokowi untuk melunasi hutang. Ketika kamu bersahabat dengan Pak Jokowi gitu ya. Boleh Bu. Jadi Masukan jangan yang bagus begitu itu. Nah, kalau kalian ingin melanjutkan, maaf, Pak Jokowi tidak mau memberikan restorasi justice kepada semuanya. Dia ingin perkara ini harus lanjut ke persidangan agar kepastian hukum dia mendapatkannya. Jadi dia nggak larut dengan perkara ijazah. Apa ini? Hei, apa ini? Oke, Roy untuk Suryo. semua penonton setia Sentana, kasihan kali loh mukanya Roy Suryo loh. Coba kalian perhatikan muka Roy Suryo teman-teman, kayak orang capek, orang stres berat, iya nggak sih? Nah, coba kalian perhatikan mukanya teman-teman, kayak orang penuh dengan beban hidup gitu, ya nggak sih? Hah? Nah, batuk lagi ya kan? Istirahat mas Ron. Jangan terlalu diporsir gitu ya kan? live ya? Oh berdiri. Udah sini saya ini, saya lihat. Lo berdiri. Nih, Sentana. Rismon, ada yang nyari-nyari bang. Ini dulu apa hoaknya di mana? Kok bisa dipegang? Bapak kan jabat. Ngomong pakai data. Ngomong pakai data. Ini data. Oh. Data lu mana? Bapaknya ngomong bentar lagi masuk Prodeo katanya. Karena bapak Waduh. di dalam rombongan. Waduh asik tuh. Notaris ya bang. Dikasih Tuhan otak tuh pikir. Yang berani taruhan ayo. Apa bang? Apa aja? Sekarang taruhan apa? Kalau taruhan itu kan udah judi. Kalau bukan hoax berani pegang. Oh jangan pegang-pegang bro. Ricuh ya kan? Biasa aja. Jangan pegang-pegang bro. Mancing kerusuhan ya kan? Ih, teriak termul ya kan? Bahwa yang dibukul itu benar. Buktikan.
Ribut ya kan. Kita tidak bisa penelitian. Penelitian. Jangan fisik bang, jangan. Aduh, kok Berantem dulu. Berantem dulu. Ini orang PP ya kan? Bukan bibir Jokowi, itu mata bukan mata Jokowi, itu Apa pula kawan kau ini? tompel ya. Astaga. Itu bibir bukan bibir Jokowi, itu alis bukan alis Jokowi. Kumis tipis itu bukan kumis tipis. Astaga. Sudah separah ini rupanya ya kondisimu. Sangat disayangkan keluargamu membiarkan kau berkeliaran. Harusnya kau sudah di rumah sakit jiwa sana. Tompel goblok, idiot, pengacara tol ya. Pengacara yang selalu sukses memenjarakan kliennya. Narasi apa seperti itu? Fakta banget itu. Sejak kapan kamu itu? Kamu belum lahir, ya Pak Jokowi itu sudah punya kumis, sudah punya alis, sudah punya mata bukan mata Jokowi. Kau jadi peneliti apa sekarang? Bener. Aduh, kimak banget ini pengacara satu ini. Sudah. Astaga. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua. Betapa hinanya Rismon Hasil. Betapa hinanya. Daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Asik, ngeri kali Sementara kawan ini. hidup saya sudah hampir 50 tahun. Bisa jadi hidup saya cuma berapa kalender lagi. Dan saya harus mengakhiri hidup saya menjadi dilabel oleh 280 juta orang menjadi pengkhianat. Nggak ada yang peduli juga sih, Mon. Nggak ada yang peduli, Mon. Serius deh. Pastikan Pak Joko Widodo hadir di Ya, pengadilan hadir. Pak Jokowi hadir. secara langsung, bukan secara Zoom, bukan lewat perantara orang, bukan lewat tulisan. Hadir, yang Mon, bermanfaat. hadir. Pak Tapi Jokowi sudah pastikan bilang. Pak Joko Widodo hadir di pengadilan. Hadir, Karena Mon. saya yakin sidang itu akan ramai ditonton rakyat. Oh, pasti. Rakyat akan datang Pasti. langsung. Bahkan ya, media internasional pun akan meliputi ini. Pasti. Dan nanti akan ketahuan ya kan, siapa yang selama ini membodoh-bodohi rakyat, siapa yang selama ini mengaku-ngaku sebagai peneliti padahal bukan, dan siapa yang selama ini ya kan membuat penelitian abal-abal bin bahlul gitu ya kan. Nanti akan ketahuan, Mon. Dan nanti tadi umur kau sisa berapa kalender katanya? Ya, jangan sampai sisanya itu berakhir di bui, Mon. Jangan sampai ya kan. Kan ini masih banyak yang bisa terjadi, Mon. Jangan sampai nanti ya di sisa umur kau. Waduh. Saya nggak mau ngomong-ngomong apa-apa sih teman-teman. Tapi ya kali aja ya kan. Berakhir di bui ya. Mas Gibran juga sedang dalam upaya pemakzulan yang dilakukan oleh sekomponen orang yang mungkin tidak mampu menerima kehadiran Mas Wapres ya karena gagal move on akibat kalah di momentum Pilpres kemarin. Sakit hatinya sampai sekarang tidak kelar-kelar. Ya, yang kemudian juga diaktualisasikan dalam bentuk satire dalam konser Mensreya milik Panji misalnya. Setelah kemudian Panji melontarkan serangan kepada Mas Wapres dan Mas Wapres tidak menanggapinya dengan hal yang reaksionis, tapi lebih kepada memaklumi karena politik kita adalah lentur dan komik itu bekerja sebagaimana profesinya sebagai seorang komedian. Tentu dia sedang melakukan satire, itu satu hal yang lucu-lucuan dan biasa saja menurut Mas Wapres. Justru Panji saat-saat ini selain menantang-nantang Mas Wapres supaya marah, ternyata kan tidak diladeni oleh Mas Wapres. Panji justru ceriwis di ruang medsosnya, justru ceriwis di ruang podcastnya. Karena dia sakit hati kenapa Gibran tidak merespon, kenapa Gibran tidak marah. Dia sakit hati, dia maunya Gibran marah. Guys, ini orang-orang mau memancing kemarahan Mas Wapres agar Mas Wapres tidak fokus kerja, Tapi agar gagal. Mas Wapres kelihatan aslinya dan sebagainya. Nanti ketika Mas Wapres bereaksi, kemudian mereka akan menyerang Wapres membabi buta. Saya udah bicara langsung sama Pak Jokowi. Saya bilang, menurut Mas yang terbaik bagaimana? Makanya saya bilang kalau Roy Suryo, Rismon, Tipa,
pengen selesai kasusnya cepat, hubungi saya. Pasal kan bayaran. Ya makanya kan kata Pak Jokowi, menurut Mas Fitra bagaimana terbaik. Iya, iya, Ya kan? iya, iya. Kalau udah ngomong gitu ke saya, berarti kode ke saya nih. Ada kesempatan nih kalau saya handle mereka, ya langsung selesai hari ini. Bisa kelar gitu Sekarang ya gini kan? aja, kasih tahu Replian nggak usah banyak cerita dia. Hah? Kita anak Medan itu the point aja. To the Lu point. bilang prematur, lu berani nggak gugat SP3 itu? Lu berani nggak gugat RJ-nya? Nggak akan berani. Bilang, saya ngomong dia nggak akan berani gugat itu. Kalau dia berani gugat ya, saya salam tangan dia. Anda luar biasa, saya bilang. Lu nggak akan berani itu, bos. Bilang pengacara Mawar tantang, lu berani nggak perapitkan SP3 itu gitu. Jadi Bang Egy nggak salah dong saat dia masuk ke dalam bandara. Kalau lu pintar, maju dan Justru Egy nantang itu. iya. Lu gugat dong kalau lu pintar gitu. Lu hadapi gitu. Pak Egy Sujana itu adalah seorang petarung. Dan dia kesatria datang langsung ke Solo. Menunjukkan bahwasanya dia bukan seorang pecundang. Dan bukan seorang pengecut. Mereka ini kan baru kenal Bang Egy baru kemarin sore. Ya. Jadi nggak usah inilah ceritakan lagi sejarah saya bagaimana dengan Bang Egy. Iya, iya, iya. Mereka iya. aja yang nggak tahu saya. Koji aja nggak tahu saya bagaimana hubungan saya. Kasih paham. Makanya saya Kasih bilang paham mereka ini dari Kosinudin. kemarin sore aja. Jadi nggak Anak usah kemarin banyak sore, menggurui ya saya kan? gitu kan. Kalau beliau itu adalah orang yang memang fighter, ya, orang yang aktivis pemberani. Kalau tanya mental, ya saya akui salut sama beliau. Dan memang pejuang, cerdas, berani, militan, CBM. Tapi kan Egy Sujana ini petarung ya. Dia datang, selesai, baik-baik, udah selesai, SP3, selesai. Kita hormati itu, bos. kalau kita bicara tokoh, tapi bukan tokoh abang. Tapi emang ada 3 satu hukum. Termasuk jenderal pun bilang kok salut dengan sosoknya Bang. Dan Oh iya, salut kita sama Bes. Kalau panggilan Bang Egy itu Bes. Bang Egy. ini banyak salut, ada 3-4 lawyer bilang ini Kalau Eli Daneti ini adalah pengacara terbaik di antara seluruh pengacara tersangka kalau pendapat saya. Karena dia berhasil, bos. Apakah dia memakai ilmu nujum, ilmu rimba, atau ilmu hukum nujum, alam, kita ya nggak kan? tahu. Tapi yang pasti dia nggak banyak bacot. SP3 langsung keluar tuh. Hah? Itu baru jempol. Daripada lu banyak omon-omon, lu keluar leher, nah besok Masuk lu bui. naik darah tinggi, klien lu jadi TSK. Betul. Dilimpahkan ke pengadilan, game over. Terus spesialisasi kamu apa? Kalau spesialis kamu masukin klienmu ke penjara, sama aja keahlianmu itu. ada klien Bang nantinya ya. Ya makanya orang juga mikir, ngeri juga, makin dia gratis aja gua nggak mau katanya. Ngeri Bang, kata dia gitu kan. Bukan apa, soalnya kliennya masuk mulu semua, nyemplung semua katanya. Justru dijorokin sama dia, karena nggak dibolehin berdamai katanya gitu ya. Ditendang sama dia masuk penjara Bang, katanya gitu ya. Sakit hati buat di kalian Gibran itu. Sakit hati ya. Hati. Profesor Prof Mahfud ini, bayangkan dia meyakini. Saya yakin, percaya sama saya, nggak mungkin Roy Suryo dan kawan bisa dihukum sebelum dibuktikan di pengadilan bahwa Pak Jokowi itu memang ijazahnya asli. Kan lah, Pak Mahfud kok begitu omongannya, kan aneh. Ya gitu. kan dia ingin bahwa pandangan publik terhadap dirinya masih sama. Bahwa dia orang yang genuine memang, punya pemikiran berlandaskan ilmu hukumnya, berdasarkan intelektualitasnya gitu. Tapi dia tidak menyadari bahwa publik sudah menilai dia sebagai orang politik sekarang ini, ketika dia mencalonkan menjadi cawapres. Dan publik juga sudah menilai bahwa tersakitilah hatinya Prof Mahfud. Bagaimana tidak sakit hati, Bud? Ketika Pilpres kemarin, pasangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mendapatkan 18%. Tapi Ganjar dapat 16%. Berarti Mahfud bukan nambah, tapi ngurangin 2%. Iya. Gitu. Itu kan Berarti Mahfud bawa sial. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Tadi Rismon nyaris dikeroyok, nyaris dipukul rupanya ya. Ditunjuk-tunjuk ya kan bukunya.
Waduh, rupanya ada rakyat yang marah teman-teman karena mereka membuat kegiatan yang omon-omon, membuat kegiatan yang tidak jelas, tidak masuk akal di CFD di Jakarta tadi pagi teman-teman, beserta dengan rombongan-rombongannya. Tadi kita lihat ada Roy Suryo, ada Rismon, ada Sentana TV, ada Michael Sinaga, Janes Siahan, ada gerombolan pendukung-pendukungnya emak-emak itu. Nyaris mau kupukul loh untuk ada Pol PP tadi. Tapi ya memang Pol PP ini sangat sigap. Mungkin dia sudah mewanti-wanti, ini orang suka provokasi di TV ya kan. Kita harus jagain nih, ntar ada yang maju mukulin mereka, ini kan bahaya kalau ribut teman-teman. Dan tadi ya bisa kita lihat bukan beberapa, tapi sebagian besar orang yang ikut CFD itu nggak peduli dengan Roy Suryo CS teman-teman. Ya saya pikir ini mungkin bisa jadi settingan juga kali ya. Pendukung-pendukung mereka yang datang minta foto ya kan. Rupanya sudah atur-aturan di belakang, sudah ngobrol di belakang, nanti kau datang terus minta foto ya sama Roy Suryo, ntar kau datang minta foto sama Rismon ya. Mungkin kali aja, kita kan nggak tahu di belakang layarnya gimana teman-teman. Apalagi kan orang-orang ini ya selalu punya akal yang bulus gitu. Dan tadi Ibu Eli mengatakan Roy Suryo ini kayak game, rambutnya acak kadut. Tapi ya tadi kalau kita lihat ya di videonya siapa tadi, Sentana gitu ya kan, mau live, itu memang kalau kita lihat Roy Suryo itu kayak apa ya, kayak orang yang punya banyak beban ya kan, kayak orang yang sudah kehilangan arah. Tapi nggak apa-apa, biarkan Roy Suryo terus berselancar dengan ide-ide pikiran-pikirannya beserta dengan Rismon. Apalagi tadi Rismon mengatakan ya mungkin umurnya sisa berapa kalender lagi. Ya jangan sampai sisa umur kau berakhir di bui juga Mon, bahaya juga karena berkas kau sudah ada di kejaksaan, bentar lagi P21 nih, masuk ke pengadilan, wah bahaya Mon, jangan nantang-nantang Pak Jokowi datang ke pengadilan. Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa beliau akan hadir di pengadilan, beliau akan datang di pengadilan, di sidang, dan akan membawa ijazah-ijazahnya yang dibutuhkan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.